janji-janji yang manis, yang indah-indah, yang sedap didengar oleh telinga. Mereka menyampaikan kalau mereka terpilih, mereka akan melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Namun setelah mereka terpilih, janji itu begitu cepat mereka lupakan. Dalam waktu awal bekerja kita selalu ingat janji-janji kita. Namun setelah kita lama bekerja, kita lupa janji kita di awal kita masuk pekerjaan itu. Di dalam bisnis juga demikian. Awal mulai kita berbisnis dengan teman atau rekan kita, kita begitu ingat akan janji kita. Namun seringkali kita lupa akan janji itu setelah berapa waktu kemudian. Di dalam pernikahan juga demikian. Waktu baru menikah kita begitu ingat janji-janji pernikahan kita. Namun seiring berjalannya waktu kita begitu cepat melupakan apa janji kita kepada suami atau istri kita. Saudara, ketika salah satu pihak tidak menepati perjanjiannya, maka tentunya ada pihak lain yang kecewa. Hari ini ada banyak suami, banyak istri, banyak anak yang kecewa terhadap orang-orang yang dikasihnya yang tidak menepati janjinya. Ada banyak suami kecewa terhadap istri. Ada istri yang kecewa terhadap suami. Ada anak-anak yang kecewa terhadap orang tua. Ada rekan bisnis yang kecewa terhadap teman bisnisnya. Saudara, inilah manusia. Manusia seringkali melupakan janji-janjinya. Manusia seringkali mengungkapkan janji-janji manis, tapi seringkali melupakan janji-janjinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah. Allah kita yang kita sembah. Allah yang setia terhadap janjinya. Allah yang setia menepati janjinya. Dan dia tidak melupakan janjinya kepada kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab khususnya perjanjian lama, kita tahu bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Saudara, ikatan sumpah janji Allah kepada Israel dimulai dari Abraham. Allah mengatakan kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati keturunanmu. Nanti setelah itu dia berjanji juga kepada Ishak dan Yakub. Saudara, Allah sendiri yang mengikat perjanjian dengan umat Israel. Saudara, janji terhadap Abraham, Ishak dan Yakub itu diulangi oleh Allah kepada Musa. Di bukit di Gunung Sinai, Allah memberitahu kepada Musa bahwa dia harus mengeluarkan bangsa Israel. Tuhan mengatakan bangsa Israel sudah menderita di Mesir. Mereka adalah umatku. Mereka adalah umat kesayanganku. Bawalah mereka keluar dari Mesir. Aku akan memberikan mereka tanah Kanaan. Aku akan memberkati akan kehidupan mereka.
Saudara, ketika Allah mengatakan perjanjian itu, saudara, inisiatifnya itu bukan dari umat Israel, tetapi dari Allah sendiri. Saudara, ketika Allah berjanji kepada bangsa Israel, Tuhan juga menentukan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bangsa Israel. Mereka punya kewajiban untuk tunduk dan taat kepada syarat-syarat tersebut. Nah, dalam pembacaan kita tadi, kita melihat ada satu deretan yang panjang mengenai berkat-berkat yang akan diterima oleh umat Israel. Ini sebagai bentuk janji Tuhan kepada umat Israel. Saudara, pembacaan berkat-berkat ini dibacakan oleh orang Lewi. Dibacakan kepada 6 suku Israel di Gunung Gerisim. Saudara, pembacaan berkat-berkat ini sama dengan pembacaan kutuk-kutuk di Gunung Ebal. Pembacaan berkat dan kutuk ini adalah suatu bentuk perjanjian atau janji Allah kepada bangsa Israel yang menyatakan bahwa Allah itu akan memberkati mereka. Namun juga Allah akan mengutuk mereka ketika mereka tidak taat dan tidak setia terhadap komitmen dan janji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan struktur penulisan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Maka kita melihat kunci dari perikop ini ada di ayat pertama dan kedua. Dan ayat yang terakhir yaitu 13b sampai 14. Ayat pertama dan kedua yang saya sudah baca tadi, saya akan membacakan lagi. Dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lalu ayat 13b dan ayat 14. Setelah diuraikan akan berkat-berkat yang akan diberikan kepada mereka, maka diingatkan kembali, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah firman Tuhan, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri akan perintah Tuhan, maka segala berkat ini akan dilimpahkan kepadamu. Saudara, kita melihat ada banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Kita bisa lihat dari ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Pertama adalah berkat mereka sebagai umat pilihan Allah. Saudara, berkat sebagai umat pilihan Allah itu tidak didapat oleh bangsa-bangsa lain. Itu sesuatu yang eksklusif bagi bangsa Israel. Saudara, yang selanjutnya adalah berkat terhadap buah kandungan. Dikatakan bahwa keturunan bangsa Israel menjadi keturunan yang luar biasa. Saudara, kita tahu bagaimana orang-orang Israel hari ini.
Saudara, orang Israel terkenal adalah orang-orang yang pintar dan luar biasa. Karena mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah. Lalu dikatakan, diberkatilah engkau keluar atau masuk engkau. Artinya bahwa segala kehidupan mereka Tuhan akan selalu pimpin, Tuhan akan selalu sertai. Dimanapun mereka berada, ada Tuhan dekat dengan mereka yang siap menolong, siap membantu mereka. Juga berkat atas peperangan. Saudara, mereka akan menang di setiap peperangan yang ada. Dan banyak sekali berkat-berkat yang akan mereka terima. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana untuk mendapat segala berkat yang dijanjikan Tuhan ini? Alkitab mengatakan mereka harus ingat perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka harus tahu apa hak dan kewajiban mereka. Apa yang harus mereka penuhi sehingga berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan mereka. Berkat itu akan diterima mereka jikalau mereka setia dan taat mendengar firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah kunci untuk mendapat berkat dari Tuhan. Saudara, kelihatannya syaratnya ini begitu mudah, begitu gampang. Hanya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, kata mendengar itu bukan seperti kita mendengar sambil lalu. Kata mendengar di sini adalah artinya kita memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Kita meneliti firman Tuhan. Kita menyimak firman Tuhan. Dan kita merenungkan firman Tuhan. Pemazmur katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi air, ia akan menghasilkan buahnya setiap musim. Tapi bukan sekedar mendengar, merenungkan. Tetapi untuk memperoleh berkat, kita harus melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Saya yakin di antara kita begitu banyak orang yang setiap minggu mendengar firman Tuhan. Mungkin ada yang setiap hari itu dia membaca, merenungkan firman Tuhan. Bisa 3 kali, bisa 7 kali dalam 1 minggu. Tapi sekian banyak yang membaca, merenungkan firman Tuhan. Sangat sedikit orang yang mampu melakukan firman Tuhan. Saudara, ada banyak saya menyaksikan orang yang sering membaca firman Tuhan. Misalnya ketika dia membaca tentang pengampunan dari Tuhan. Tetapi bukankah dia begitu sulit untuk mengampuni orang di sekeliling dia? Ada banyak istri yang kepahitan terhadap suami. Karena dia melakukan satu kesalahan yang tidak diampuni oleh suaminya. Saudara, banyak orang yang selalu mendengar firman Tuhan tentang kesetiaan. Tetapi dia tidak setia terhadap pasangannya. Ada banyak orang selalu mendengar firman Tuhan tentang kekudusan hidup. Tetapi ia tidak menjalani kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Ada orang banyak mendengar, membaca firman Tuhan tentang keadilan.
Tetapi dia tidak sanggup melakukan keadilan terhadap sesamanya. Ada banyak orang berbicara atau mendengar firman Tuhan tentang belas kasihan. Tetapi dia tidak sanggup berbelas kasihan kepada orang yang berkekurangan. Ada banyak di antara kita yang berbicara tentang kasih setiap waktu. Namun bukankah begitu banyak dari kita yang tidak mampu mengasihi sesama kita? Ada banyak di antara kita tidak bisa mengasihi suami, istri atau anak kita. Saudara, kita hanya melihat firman Tuhan. Kita hanya membaca firman Tuhan. Kita tidak mampu melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Saudara, kalau demikian, bagaimana berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita? Kalau kita hanya sekedar membaca, merenungkan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, yang paling berat bagi saya adalah bagaimana saya dapat melakukan firman Tuhan ini. Saya jangan hanya berbicara tentang kasih, keadilan. Saya jangan hanya berbicara tentang kesetiaan di hadapan jemaat. Saya jangan hanya berbicara kekudusan hidup. Tapi saya tidak mampu untuk melakukan ini. Saudara, itu doa saya. Sebagai seorang pendeta, saya ingin untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup saya. Tuhan ingin kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Tuhan ingin kita melakukan firman Tuhan dengan konsisten. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Bahkan dalam kondisi terjepit sekalipun, kita tetap memegang firman Tuhan.